Kembali bersama kami di Zona Bisnis, pemirsa. Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan ibu kota baru Nusantara di Pasar Penajam Utara, Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan target. Presiden bahkan yakin dapat menyelenggarakan upacara perayaan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara. Keyakinan Presiden disampaikan usai mengecek langsung progres pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan di IKN. Presiden senang lantaran pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berlangsung dengan baik. Presiden menargetkan bentuk awal infrastruktur IKN akan terlihat pada Januari 2023 mendatang. Presiden mendatangi kawasan IKN melewati jalur laut menggunakan KRI Eskolar 871 dari Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan untuk menuju Pelabuhan Citasabut, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya kira ini progres yang baik. Kalau progres secara keseluruhan Pak sampai sekarang? Ya nanti bisa kita lihat di bulan Januari. Insya Allah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP sudah mulai pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kita harapkan ini terus bergerak. Ya kalau kerjanya seperti ini saya kira insya Allah bisa. Ya harus optimis. Optimisme tinggi disampaikan Presiden Joko Widodo terkait dengan pembangunan IKN Nusantara setelah mengecek langsung progres pembangunannya. Presiden bahkan yakin upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada tahun 2024 nanti dapat berlangsung di IKN Nusantara. Apakah keyakinan Presiden ini sejalan dengan kesiapan pembangunan dan fasilitas lainnya? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Mas Yoga, selamat siang. Selamat siang Mas Egan, apa kabar? Ya, kabar baik. Salam sehat Mas Yoga. Terima kasih telah hadir bersama kami di Zona Bisnis Mas Yoga. Kita ke informasi yang terbaru dulu ya. Presiden Joko Widodo yakin nanti di tahun 2024 nanti upacara 17-an bisa diselenggarakan di sana. Saya membayangkan Mas Yoga dengan tamu sebanyak itu, suasana di Istana Merdeka yang biasanya berlangsung setiap tahunnya itu kemudian pindah di IKN Nusantara dengan kontur alam yang mungkin berbeda begitu ya. Apakah itu bisa diwujudkan, Mas Yoga? Ya, kalau dari pengamatan kami di lapangan ya, sebenarnya perlu saya garis bawahi ada 3 hal sebenarnya Mas Egan. Ya. Yang pertama, kalau kita bicara target Agustus 2024 ya, bayangan saya yang akan terwujud itu baru infrastruktur dasar berupa jalan ya, jalan-jalan sumbu kebangsaan, misalnya lapangan upacara misalnya. Terus kemudian sedikit bangunan. Bangunan pun lebih kepada taruhlah mungkin lebih kepada bangunan perwakilan pemerintah dan juga bangunan perwakilan semacam bangunan awal untuk sebuah istana. Jadi belum jadi dalam bentuk yang sangat utuh ya. Kalau kita lihat dari konteks waktu ya, satu itu. Kemudian kedua yang juga harus dipahami adalah kalau kita lihat dari desain yang saya pelajari ini kan dari pusat kawasan inti pusat pemerintahan ya itu seluas 6.671 hektar sampai dengan 2020 itu baru dibangun paling banter ya perkiraan saya tidak lebih dari 800 sampai 900 hektar saja yang baru terbangun ya. Jadi masih jauh dari sebuah kota. Saya bisa mengatakan mungkin bayangannya masih kan kita seperti kota kecil gitu ya. Kalau dari rentang waktu dan kemudian dari program pembangunan yang akan dilakukan sampai 2024. Sekarang itu pembangunan sudah sampai di mana sih Mas Yoga? Pernyataannya kan Pak Joko bilang jembatan, lalu kemudian bendungan, infrastruktur jalannya sudah. Saya belum bisa membayangkan nih. Sekarang progresnya sudah sampai di mana? Apakah kemudian bisa nih Januari 2023 bangunan fisiknya sudah berdiri begitu? Sudah terlihat itu belum Mas Yoga? Ya kalau bangunan secara teknis yang dimaksud dengan bangunan yang kalau kami pantau di lapangan adalah bangunan pekerja Mas Egan ya. Kan diperkirakan ada 100 sampai 250. Jadi bangunan yang akan dilihat adalah bangunan pekerja yang diperkirakan itu mencapai 22 tower ya. Khusus untuk pekerja. Jadi ya, tapi kalau kantor pemerintahan, kemudian bangunan pendukung seperti pasar, rumah sakit menurut saya belum ya. Tapi infrastruktur jalan raya, saluran air, kemudian bendungan Sepaku Semoy ya untuk akses air bersih sudah bisa kelihatan ya. Jadi ini yang menurut saya harus dicatat
sampai dengan 2023 awal Januari, kalau kita bicara sebuah kota, ini baru infrastruktur dasar kota. Nah, Oke. kita harapkan di 2023 ini nanti Mas Egan, kita akan melihat apakah pembangunan akan lebih masif atau tidak, ini justru dari Januari 2023 sampai dengan ke Juni 2024 ya pikiran saya, sebelum Agustus 2024 upacara. Baru kita bisa melihat seberapa agresifnya pembangunan di IKN. Oke, jadi syaratnya sudah harus membangun berapa ribu hektar tuh, Mas Yoga, paling tidak sampai akhir tahun depan begitu. Ya, kalau dari hitungan kami yang realistis ya, paling realistis ini dengan kemampuan dari Kementerian PUPR, kemudian dari beberapa pihak ya, dari yang tadi saya katakan dari 6.671 luas kawasan inti pusat pemerintahan yang awal ini tidak lebih dari 800 sampai dengan 900 hektar saja ya. Itu pun dengan catatan kalau masyarakat bisa bayangkan, kalau kita bicara yang sebuah kawasan itu baru jalan utama, lapangan utama, kantor perwakilan, mungkin baru satu toko atau pasar, satu rumah sakit gitu ya. Kemudian bangunan untuk ASN misalnya Mas, ya kan? Saya perkirakan kalau untuk bangunan ASN itu mungkin tidak lebih dari untuk 6.000 ASN. Rasanya tidak mungkin kalau harus mencapai target 60.000 ASN ya, seperti yang direncanakan awal. Mengingat waktu yang sangat pendek sebenarnya. Jadi agak pesimis ya Mas Yoga ya, 17-an 2024 di IKN gitu ya? Ya, hitung-hitungannya kalau kita mau hitung realistis harus berani mengatakan begitu, Mas. Karena gini, lebih baik kita mengatakan yang realistis seperti apa gitu ya, yang didapat sampai 2024 ketimbang kita bicara dalam tanda petik tadi kotanya sudah jadi, warganya sudah banyak. Nah, ini justru nanti harapannya akan bisa berbanding terbalik kalau kemampuan membangun kita sangat pendek waktunya. Oke, tapi kendala terbesarnya apa sih Mas Yoga? Ya, ada 3 kendala utama ya kalau kita pantau di lapangan. Satu tentu adalah terutama kondisi topografinya ya. Harus diakui topografi IKN ini berbeda dengan Jakarta ya. Relatif datar kalau di Jakarta. Sementara di sana bukit-bukit dan kemudian cukup banyak kawasan yang rawan longsor dan banjir. Ini juga harus menjadi catatan. Jadi tidak mungkin asal membangun. Satu ya kendala topografi. Kedua, jangan lupa ini musim hujan Mas Egan. Ya. Sampai dengan beberapa bulan, saya taruhlah sampai dengan bulan Maret ini adalah puncak musim hujan. Jadi kendala cuaca juga harus diperhitungkan. Apalagi kemarin di beberapa titik ada terjadi longsor dan banjir. Jadi tidak mungkin itu dikebut kalau mengingat cuaca seperti sekarang. Ketiga, yang tidak kalah penting yaitu terutama kemampuan kita membangun sendiri. Ya. Kalau sudah bicara alam, bicara kemampuan, bicara teknologi. Ya. Kalau sudah bicara alam, kita tidak bisa mempercepat misalnya kan. Kalau bicara kemampuan kita sebatas mana yang paling realistis. Nah ini yang tadi saya katakan, misal tadi ASN 60.000 misalnya. Kalau dari kondisi dan waktu yang ada, mungkin kita harus berani mengatakan 6.000 dulu misalnya. Ya. Kotanya juga gitu tadi Mas Ikan bilang, jangan bayangkan sebuah kota yang sudah jadi besar gitu ya, tapi dengan waktu yang terbatas tadi, kecil aja, tapi udah kelihatan itu jauh lebih realistis. Menurut saya ya daripada kita bicara yang besar-besar tadi Mas Egan. Nah PR-nya penting begini Mas Egan, bahwa sampai dengan 2024 yang baru bisa kita pastikan adalah baru menggunakan APBN. Ya, infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur APBN. Nah tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa meyakinkan pihak swasta terutama untuk berbondong-bondong ikut dalam pembangunan tadi. Justru tantangannya yang saya lihat di situ. Mas Yoga, setelah SoftBank mengundurkan diri ya, ini menurut Anda investor tertarik tidak sih membangun IKN? Ya, kalau dari kondisi sekarang ada pertimbangan lebih pada politis sebenarnya Mas Egan. Ya. Nah kalau saya lihat misalnya kalau kita baca minggu lalu, hari Selasa minggu lalu misalnya, Bapak Presiden kan sudah melakukan market sounding langsung ya, jajak pasar dengan sekitar 600 calon investor nasional. Nah pertanyaan saya terutama adalah, pasca acara tersebut, berapa investor yang benar-benar komit untuk serius membangun tahun 2023-2024 Mas Egan? Itu baru bisa kita mengukur seberapa menariknya IKN bagi investor nasional dulu saja. Saya baru bicara nasional, kalau bicara internasional pasti banyak kendalanya ya. Selain pertimbangan politik, juga tentunya kepastian pembangunan di IKN. Oke, jadi masih kecil ya investor tertarik ya. Mas Yoga, ini kita akan dengarkan dulu ya pernyataan dari Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono berikut ini. Kita simak bersama. Siap. Itu ada 5 sebetulnya komponennya. Satu pekerja sendiri. Ya, pekerja sendiri ini cukup besar jumlahnya, jadi mungkin sampai 100.000 pada saat-saat puncak tahun depan ya. Itu tentu merupakan salah satu pasar untuk teman-teman investor. Yang kedua tadi TNI, ASN Polri yang akan pindah ke sana secara bertahap ya, mulai tahun 2024 nanti kita lihat kesiapan dari huniannya.
Yang ketiga adalah investment yang memang mengenerate atau membuat satu populasi sendiri. Contoh, kalau ada tadi misalnya Jakarta International School Boarding ya, ataupun universitas-universitas ya, ataupun mungkin ada nanti, saya belum bisa bocorkan, tapi ada beberapa SD, SMP, SMA yang juga akan membuat boarding school di sana. Ini juga akan mengenerate satu populasi sendiri ya. Nah kemudian juga yang mereka yang sudah tinggal di sana. Jadi populasi ini adalah sejumlah dari tadi beberapa komponen yang ada di sana. Dan saya kira itu secara bertahap akan kita lihat ke depannya, dan kita ingin sekarang memantapkan bahwa ini kan kalau enggak seperti chicken and egg gitu ya, seperti ayam dan telur. Nah, kalau sekarang kita sudah mulai tadi mendengar misalnya katakanlah rumah sakit, ada yang mau rumah sakit pasti akan ada susternya, akan ada pegawai segala macam yang juga merupakan basis populasi. Jadi ini semua yang nanti akan membentuk populasi di IKN Nusantara. Oke, saya kembali kepada Mas Yoga. Mas Yoga, chicken and egg yang mana yang duluan nih? Populasinya dipindahkan duluan atau memang infrastruktur yang disiapkan duluan? Ya, kalau itu yang nomor satu harus infrastrukturnya dulu ya. Kalau kita bicara kota itu, kalau tidak ada infrastrukturnya, orang mau ngapain ke sana? Ya, jadi keyakinan dari pihak investor, terutama investor swasta, baik itu nasional maupun internasional, seberapa serius infrastruktur dibangun oleh pemerintah, itu dulu kuncinya. Ya. Kemudian kedua, siapa penghuninya? Ya, penghuni juga menjadi tantangan nih Mas Yegan. Ya. Kalau penghuninya baru fokus kepada bangunan terlak untuk ASN, TNI, Polri misalnya ya, ini tentu belum mampu menarik. Karena kalau bicara soal itu, kita perlu faktor ketiga, yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum inilah yang menghidupkan pusat perbelanjaan, yang menghidupkan sekolah itu, terus kemudian fasilitas pendukungnya. Nah, ini kan sebenarnya lebih kepada tertantangnya waktu ya, Mas Egan ya, bicara tadi kan. Kita realistis saja sampai 2024 ini yang mana yang paling realistis untuk dibangun dan dikerjakan. Nah, menurut saya ini kuncinya di situ. Semakin serius pembangunan di IKN ya sampai dengan 2024, maka bisa dipastikan nanti pasca 2024 akan lebih menarik istilahnya ya. Tetapi kalau sampai 2024 istilahnya belum terbentuk sebuah kota kecil atau semacam kayak kota butik aja misalnya yang ada kehidupannya meskipun kecil, ini nanti akan menjadi tantangan bagi pasar apakah IKN tadi itu menarik atau tidak. Mas Joko, kenapa swasta belum tertarik? Kan sudah ada undang-undangnya, Pak Jokowi bilang begitu. Ya, itu tadi pertanyaan saya yang tadi saya lemparkan bahwa bahkan minggu lalu misalnya Selasa minggu lalu di Jakarta ya, Pak Presiden langsung melakukan market sounding, jajak pasar kepada 600 investor ya. Nah, ini kan semestinya kalau kita melihat ketertarikan, harusnya pasca acara tersebut banyak kemudian investor yang akan segera melakukan pembangunan ya Mas. Tertarik menurut saya banyak ya, tetapi yang menurut saya lebih konkret lagi, ada nggak sampai dengan sekarang itu MOU diikuti dengan perencanaan dan dipastikan awal 2023 membangun. Nah, itu kuncinya di situ gitu. Kalau tertarik saya yakin banyak ya investor yang berminat ya, tapi kan kalau kita bicara berminat itu kan belum pasti Mas Igan, ya kan? Nah, ini kuncinya. Semakin pemerintah melakukan pembangunan masif infrastrukturnya, gitu ya, berarti kan ini menunjukkan keseriusan. Maka bisa dipastikan investor akan mulai dalam tanda petik tertarik untuk masuk, gitu. Jadi ini saling terkait, bukan bicara tadi mana telur mana ayam sebenarnya kan, tetapi tadi semakin banyak keseriusan di lapangan, kita akan melihat baru ada pergerakan. Tetapi kembali lagi yang saya perlu garis bawahi, 2 tahun adalah waktu yang sangat pendek. Jadi kita juga harus berani berpikir realistis, Mas Egan. Pak Jokowi kan juga sudah memberikan pernyataan ya, 17 mau di tahun 2024 upacara di sana. Apakah ini memang belum cukup untuk memberikan kepastian, Mas Yoga? Ya, kalau cuma buat upacara sih bisa. Upacara kan artinya kalau dalam bayangan sebuah kota kecil gitu ya, yang dibutuhkan kan berarti kan lapangan. Lapangan, kemudian tempat tinggal, apartemen atau rumah susun sederhana gitu ya. Nah, yang jadi persoalan berapa target yang akan kita tetapkan. Upacaranya ini akan diikuti oleh berapa ribu orang misalnya, ya. Apakah 6.000 atau 60.000 itu beda. Fasilitas kotanya juga akan beda gitu. Nah, berkaca terhadap dengan waktu yang terbatas, kemudian kemampuan maksimal kita yang saya dapat informasi untuk pembangunan infrastruktur dan teman-teman properti misalnya, maka kalau kita bicara
kemarin Bappenas mengatakan 60.000 ASN akan ikut upacara, justru menurut saya tidak realistis. Akan lebih realistis kalau kita mengatakan bahwa ASN yang akan ikut upacara minimal tuh 6.000 misalnya. Jadi 10% dari target itu akan lebih realistis. Karena apa? Oke. Fasilitas yang disediakan kan lebih sedikit, Mas Evan, Mas Egan, ya kan? Ya. Pasarnya nggak terlalu besar, rumah sakitnya nggak terlalu besar, tapi tercukupi daripada kita memaksa 60.000 kali misalnya kalau kita tambah keluarga bisa kali 2, bisa kali 4. Gitu kan? Nah, ini tentu kembali lagi apa dalam waktu singkat 2 tahun kita bisa melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang tadi. Oke, Ini yang paling penting. Mas Yoga, jadi realistisnya kalau menurut perhitungan dari Mas Yoga itu membangun kota modern dengan konsep hutan kota. Rencananya di situ IKN. Itu Ya. tahun berapa bisa terbangun kalau melihat kondisinya sekarang ini, Mas Yoga? Kalau lihat dari kondisi sekarang, kalau kita mau berpikir secara realistis juga ya dalam konteks pembangunan sebuah kota, itu kan rata-rata baru dapat dicapai sebuah kota itu hidup itu 20 sampai 25 tahun, Mas Egan. Jadi kalau kita bicara dalam jangka panjang, maka kita baru bisa melihat wujud sebuah kota di IKN Nusantara ini benar-benar jadi sebuah kota paling tidak di 2045. Itu baru kelihatan kehidupannya, baru kelihatan aktivitas sebuah kota yang benar-benar kota ya, bukan kota pemerintahan. Tapi kalau kita bicara kota pemerintahan, kita akan berkaca misalnya kasus seperti di Putrajaya, di Canberra, Washington DC yang tidak terlalu hidup sebenarnya kalau kita fokusnya sebuah kota pemerintahan. Tapi kalau kita bicara sebuah kota dalam arti kotanya itu hidup banyak orang, maka itu tadi harus ada unsur non pemerintah yang menghidupi kota. Oke, baik Mas Yoga, kita akan tunggu nanti pembangunan berikutnya di IKN Nusantara dan kita tunggu ya investor yang kemudian tertarik untuk membangun infrastruktur di sana. Terima kasih Mas Yoga, Ya, pengamat terima tata kasih. kota telah Sama-sama. bergabung bersama kami di Zona Bisnis.